Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke ya. Hari ini kita lanjut belajar dengan Bapak dalam pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau bahasa Inggrisnya AI. Bahasa Indonesia kecerdasan artifisial. Coding dan AI gitu intinya, atau coding dan KA. Oke ya, hari ini kita akan lanjutkan belajarnya. Tapi sebelum belajar, tolong dipimpin dulu, berdoa dulu. Siapa yang biasa mimpin doa nih? Bagas. Bagas. Oke, alhamdulillah kita udah doa, kita lanjut ke Bapak absen dulu ya. Kemarin jumlahnya 24 terakhir ya. Ada yang nggak hadir gak nih? Asifa Melati, Parisa, Zeski, Bagas, Leticia, Marcelia, Jenny, Fanya, Pezi, Fitria, Dini, Afika, Zaki, Sahwa, Vanessa, Kartika, Melva, Fitri, Jirawan, Kaila, Mutmainah, Agnes, Siva. Udah kepanggil semua? Siapa? Zela, Dela. Kemarin memang nggak ada ya? Belum datang kemarin. Dela, kelas berapa Del? Oh, udah ada. Bapak lewat tadi berarti. Oke, cut dulu. Oke ya, kita hari ini lanjut belajar. Tapi sebelum belajar, kita tes konsentrasi dulu. Ya, karena Bapak lihat masih banyak yang lesu nih. Kita ice breaking dulu. Tahu ice breaking? Nah, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya apa? Tes konsentrasi. Konsentrasi enggak? Apa tes konsentrasinya? Nah, Bapak ada instruksi. Tolong ikuti apa kata Bapak. Ikuti apa kata Bapak. Ikuti gitu aja, nggak usah berdiri. Pokoknya di tempat duduknya ikuti kata Bapak. Oke, siap? Siap ya, kita mulai. Merah, 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 biru. Merah, 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 biru. Biru, biru, merah, merah. Biru, biru, merah, merah. Putih, 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 biru. Putih, 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 biru. Biru, 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 merah. Biru, 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 merah. Berapa birunya? 4. Oke, ulangi. Putih, 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 merah, putih. Putih, 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 merah, putih. Putih, putih, merah, merah. Putih, putih, merah, merah. Hijau, 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 putih. Hijau, 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 putih. Berapa hijaunya? Berapa? Berapa?
Berapa hijaunya? 4? 4 apa 5? Udah mulai konsentrasi kan? Udah mulai konsentrasi kan? Nah, tadi masih ada yang jawab 4 gitu kan. Ulangi sekali lagi ya. Oke, ulangi sekali lagi. Kambing, 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 kuda. Kambing, 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 kuda. Kuda, 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 kambing. Kuda, 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 kambing. Sapi, 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 sapi. Sapi, 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 sapi. Berapa sapinya? Berapa sapinya? 5 apa 6? 5 apa 6? Kok ada yang jawab 5? 5 apa 6? Nah, oke, stop ya. Bapak kan minta ikuti apa kata Bapak. Kalau Bapak bilang 5 ya 5, Bapak bilang 6 ya 6. Ya, Bapak tanya 5 apa 6? 5 gitu. 5 apa 6? 6 tuh. Salah ya. Jadi ikuti kata. Ada yang konsentrasi ada, tapi ada yang konsentrasinya baru terakhir tadi. Ya kan? Oke, sekarang udah konsentrasi, kita lanjutkan belajarnya. Kita bahas apa hari ini? Kita bahas pengelolaan data dan penyusunan instruksi. Khususnya kita akan membahas tentang mengklasifikasi dan mengkelompokkan data. Pertemuan selanjutnya sebelumnya kita udah belajar apa? Membaca data di Excel kan kemarin ya? Ya, datanya udah ada, kalian baca, nengok-nengok, bikin Excel atau pakai spreadsheet. Ya kan? Ada yang pakai Excel, ada yang pakai spreadsheet. Excel yang di online kan. Nah, sekarang tugas kalian nanti juga sama. Ya, cuman nanti bedanya adalah kalian datanya nyari sendiri, masukkan sendiri, kategorinya juga berbeda. Jadi intinya adalah kita nanti mengklasifikasi dan mengelompokkan data. Masih berpikir komputasional. Jadi kita belum main AI-nya belum, tapi kita masih berpikir komputasional. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini tujuannya ini. Kalau kalian udah sampai di sini berarti udah berhasil. Tujuannya murid mampu mengidentifikasi, menghitung, menyusun, dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Lebih khusus lagi, nanti pembelajarannya melalui proyek. Jadi melalui pembelajaran berbasis proyek, kalian mampu mengklasifikasi, mengkelompokkan data berdasarkan beberapa kategori. Jadi nanti ada kategori-kategorinya. Ya, tugasnya apa? Nanti kita lihat. Kategorinya apa? Nanti akan kita lihat. Jadi tujuannya itu. Kalian bisa mengklasifikasi dan ngelompokin data. Jadi ada data, nanti kalian cari datanya, kumpulkan, klasifikasi, kelompokkan. Berdasarkan apa? Nanti perintahnya. Nah, sebelum kita mulai berkelompoknya atau membuat proyeknya, coba lihat pertanyaan ini. Pertanyaannya ada 2. Pertanyaan pertama, pernah dapat ujian kan? Dapat ujian ulangan harian atau ulangan semester gitu. Gimana cara nyusun data nilai ujian? Atau mungkin absen aja lah. Kehadiran kelas. Ini biasanya sekretaris kelas, biasanya suruh ngerekap sama wali kelasnya kan? Ngerekap kehadiran. Biar gampang, biar mudah dibaca, kalian ngirim ke wali kelasnya gimana biasanya? Pakai apa? Catatan? Iya kan? Catatan tapi dibuat apa? Biar mudah diapain? Sesuai abjad, dikelompokkan berdasarkan abjad. Terus apa lagi? Biar wali kelas gampang bacanya gimana? Dibuat tabel. Nah, itu pakai tabel juga boleh gitu ya. Oke, atau pertanyaan kedua. Gimana cara menentukan kategori berat badan manusia? Itu dikatakan ideal apa enggak? Berat badan manusia kita ini beratnya itu bisa dikatakan ada yang ideal, ada yang terlalu kurus, ada yang obesitas gitu kan? Pernah dengar istilah obesitas? Pernah kan? Nah, kita ini masuk kategori apa gitu? Udah tahu belum kalian itu masuk kategori apa? Belum, nanti akan kita coba praktekkan. Jadi ada beberapa kategori. Paling mudah juga dibuat tabel. Walaupun bisa pakai diagram lingkaran, diagram batang, pakai tabel, itu hanya salah satu contoh menyajikan data. Jadi boleh. Mekanismenya intinya kurang lebih nanti berkelompok ya. Kelompoknya adalah menyelesaikan satu buah proyek gitu ya. Proyeknya apa? Nanti akan ada panduannya. Kemudian nanti tetap Bapak nilai juga. Yang dinilai adalah karakter, terdiri dari kritis, kreatif, kolaborasi, komunikatif. Bapak nilai
Observasi ya, Bapak lihat-lihat aja mana yang ketika belajar kelompoknya aktif, kreatif, kolaboratif, nggak ada yang kerja sendiri. Jadi harus saling kerja sama. Oke, kemudian nanti pengetahuannya, nanti Bapak terakhir ada kuis. Ya, nanti ada kuis, nanti akan kita coba kuisnya untuk ngetes kemampuan kalian tentang data. Sebelum ke sini Bapak jelaskan dulu tentang data. Tahu data itu apa? Tahu data itu apa? Data adalah sekumpulan fakta, angka, simbol, atau informasi mentah yang diperoleh dari pengamatan, penelitian, atau pencatatan. Kayak data absen tadi, itu didapat dari apa? Pencatatan kan? Tiap hari dicatat kan? Siapa yang hadir, yang alfa, yang sakit, itu dapat datanya dari pencatatan. Bisa juga pengamatan. Contoh pengamatan apa? Melihat. Kalian mau ngitung sehari di depan rumah nih berapa kali motor lewat. Kan diamati kan? Diamati gitu. Ya, kemudian data itu diolah. Data dasar diolah sehingga menjadikan informasi yang bermakna dan bisa diambil keputusannya dari data itu tadi. Contohnya hasil ulangan, jumlah penduduk, warna bunga, jenis kelamin, tinggi badan, dan lain-lain. Itu adalah data yang bisa kita ambil berdasarkan pencatatan, penelitian, maupun pengamatan. Jenis data ada dua. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Pernah dengar istilahnya nih? Di bahasa Indonesia pernah dengar? Nah ya, apa itu kuali dan kuanti? Bedanya cuma kuali dan kuanti. Kalau kuali apa? Wajan. Kualitatif apa kualitatif? Datanya berbentuk deskripsi, sifat, atau kategori. Bahasa gampangnya, datanya itu bukan angka. Kalau angka kan identik dengan matematika kan? Pokoknya dia bukan angka. Misalnya contohnya apa? Contohnya warna. Bapak data nih. Warna kesukaannya apa? Merah, kuning, hijau. Itu kan bukan angka. Tapi pakai kategori bisa, pakai deskripsi juga bisa. Kemudian jenis kelamin. Laki-laki, perempuan, banci. Bisa juga kan? Ya, jadi laki-laki, perempuan, atau pria, wanita. Itu kan bukan angka kan? Tapi dia deskripsi atau kategori. Kemudian ada data kuanti. Kuanti itu apa? Nah, ini kebalikannya. Datanya berbentuk angka. Contoh angka apa? Nilai ujian 80, 90 itu adalah kuanti. Contoh yang lain apa? Tinggi badan. Berapa senti? Berapa meter? 10 meter tinggi badanku, Pak. Tinggi banget kan? Nah, itu berarti pakai kuanti. Berat badan. Terus apa lagi? Jumlah murid. Jumlah murid juga termasuk. Yang penting ada angkanya. Oke ya, teknik mengelompokkan data ada dua. Berdasarkan kategori dan berdasarkan interval. Kalau kategori itu ada jenis kategorinya. Contoh, diurutkan datanya berdasarkan jenis kelamin. Yang laki-laki dulu, baru yang perempuan. Bisa juga kayak gitu. Atau contoh yang lain adalah contoh berdasarkan tinggi badan. Diurutkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Itu juga bisa. Kalau interval itu ada jaraknya. Contoh nilai ujian Bapak intervalkan. Yang nilai 0 sampai 40 itu remedial. 40 sampai 70 enggak remedial. 70 sampai 100 pengayaan. Nah, itu juga bisa pakai interval. Juga boleh. Oke ya, nah penyajian data seperti yang Bapak sampaikan tadi, menyajikan data bisa banyak cara. Ini baru Bapak kasih contoh 5 dan mungkin bisa lebih lagi. Pakai tabel, pakai diagram batang, pakai diagram lingkaran, pakai histogram, pakai piktogram, dan yang lainnya. Oke ya. Sudah siap kita belajar? Nah, kita berkelompok dulu. Sudah duduknya berdasarkan kelompok kan? Nah, silakan dibuka Chromebook-nya. Bapak udah bagikan Chromebook. Buka Chromebook-nya. Boleh dikoneksikan internetnya kalau bawa HP. Dihidupkan wifi-nya. Ini kelompok ini ada kan internetnya? Kelompok itu ada. Oke ya, semuanya sudah duduk berkelompok.
Kita bagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok anggotanya 44 ya, pas ya. 44, 24 orang pas. Semuanya duduk berkelompok. Sudah Bapak bagikan Chromebook-nya. Ya, langkah pertama sebelum kita menyelesaikan proyek, kita nonton dulu video tentang cara mengelola data menggunakan Excel. Tadi udah Bapak jelaskan apa itu pengertiannya, data itu apa, jenis-jenisnya apa, cara menyajikannya gimana. Nah, sekarang gimana caranya ngolah data di Excel, data yang sederhana. Videonya sudah ada di Chromebook-nya masing-masing, sudah Bapak taruh di situ, silahkan dilihat. Nah, yang rumus ya. Oh, ini belum ada. Bentar. Yang ini? Nah, dibaca, ditengok. Ada suaranya kan? Besarin suaranya. Nah. Mulai dari awal. Nah. Sudah? Pencet aja tuh. Nah, ya. Play. Hah? Enggak, itu Oke ya, tadi kalian sudah nonton video YouTube tentang bagaimana cara memasukkan data, kemudian mencari indeks massa tubuh ya. Mencari indeks massa tubuh. Sampai nanti terakhir adalah mengkategorikan massa tubuhnya. Bisa kurus, bisa ideal, bisa obesitas, bisa gemuk, gitu kan. Nah, itu tadi kalian udah tahu caranya ngolah data Excel-nya. Nah, sekarang saatnya kita lanjutkan ke proyeknya. Nah, sekarang kalian mencari atau mensurvei berat badan dan tinggi badan kan yang dibutuhkan kan? Buka file Excel-nya di Chromebook-nya masing-masing. Di dekat video tadi ada file Excel-nya, coba dibuka. Oke. Coba dibuka file Excel-nya. Dan ini LKPD-nya. Ya, yang file. Yang BK, namanya BK. Ini lembar kerja proyeknya. Bisa dua-dua berarti ini. Nggak apa-apa. Dua-dua ya. Oke. Coba lihat di LKPD-nya. Semua lihat di LKPD-nya. Bapak bagi LKPD-nya per kelompok ya. Ada yang dapat 2 ya. Baca mulai dari langkah kerjanya. Langkah kerjanya ada kegiatan 1 ngumpulin data. Tadi data ada kuanti, ada kuali. Kita akan coba mencari atau mengumpulkan data yang kuanti, yang pakai angka. Apa? Mensurvei tinggi badan dan berat badan. Survei. Kemudian minimal berapa? Berapa orang minimal? 8 responden atau 8 orang. Kemudian tuliskan data yang sudah diperoleh, tuliskan di dalam Excel yang sudah Bapak siap, bukan Excel, di lembarnya. Lihat di lembar halaman selanjutnya. Kemudian klasifikasikan berdasarkan kategori, mulai dari yang paling kurus sampai yang obesitas. Nah, oke ya. Jadi intinya kalian sekarang tugasnya mengumpulkan data. Sudah Bapak kasih contoh 5 data, kalian tinggal melanjutkan. Silahkan ukur tinggi sama berat badan anggota masing-masing kelompok. Berarti 4 lagi ya. Setiap kelompok kan ada 4 orang ya. 4 orang. Kalau udah tahu berat badan dan tinggi badannya nggak usah diukur. Tapi kalau belum tahu atau lupa, silahkan diukur. Tulis nama kelompok kalian. Hitung tinggi badannya, hitung berat badannya, tuliskan. Setelah ditulis, pindahkan data yang kalian tulis di Excel dalam Chromebook-nya. Coba dibuka Excel-nya sudah? Sudah ya? Nah, ini kan sama kan, tinggal masukkan. Intinya kalian data dulu. Silahkan dituliskan nama anggota kelompok, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa di dalam LKPD.
147. Oke, sudah didata semua tinggi badan dan berat badan anggota kelompoknya masing-masing. Sudah ya. Nah, sekarang kalian tugasnya mencari IMT. Apa IMT? Indeks massa tubuh. Cari indeksnya berapa, nanti masukkan ke dalam kategorinya. Cara mencarinya udah ada rumusnya di situ. Berat dibagi tinggi kali tinggi. Halo? Halo? Berat dibagi tinggi kali tinggi. Jadi rumusnya berat dibagi tinggi kali tinggi. Jadi tingginya yang meter tapi ya. Tingginya berapa kali tingginya berapa, nanti beratnya membagi yang hasil kali tinggi. Jadi caranya bisa menggunakan kalkulator. Semuanya bawa HP kan? Ada kalkulatornya kan? Nah, kalau yang bawa HP bisa pakai kalkulator. Kalau enggak, juga boleh pakai Excel. Sudah dimasukkan datanya ke Excel? Belum. Coba dimasukkan datanya ke Excel, kita nggak pakai kalkulator, otomatis keluar nilainya. Coba, semuanya buka Excel-nya, diketikkan hasilnya. Nah, ketikkan hasilnya. Ketikkan dulu hasilnya. Ini udah dibuka kan? Nah, ketik dulu hasilnya. Siapa namanya? Nah. Ketik, sudah? Nah, ya tulis 55. 55 berat tingginya. Nah, berarti berapa meter? Tulis sebelahnya. 1,49. Nah, dilengkapi dulu ya. Ini belum ada isinya kan, berapa meternya ini? Nah, lengkapi dulu. Nanti pakai rumus Excel. Nah, itu lagi. Tutup kurung. Enter. Nah, kan kategorinya ini. Kalau IMT-nya kurang dari 17, dia sangat kurus. Kalau IMT-nya 17 sampai 18,5, tulis. Berapa ini? 20. 20 ini di mana tempatnya? Yang ini kan? 18 sampai 25 kan? Nah, ideal berarti. Gemuk, tulis. Sudah selesai? Coba mana ini nyala? Ada yang sudah selesai ini nulisnya? Pindah ke LKPD-nya ya. Walaupun ngetiknya di Excel, tulis di LKPD-nya. Sudah dapat kategorinya? Ada anggota kelompoknya yang sangat kurus? Ada yang obesitas? Ada yang gemuk? Yang normal? Ada. Sekarang tugas kalian setelah membuat kategorinya, di lembar selanjutnya itu tolong urutkan berdasarkan kategori. Lihat perintahnya. Berdasarkan kategori dari yang kecil ke rendah. Berarti yang sangat kurus dulu tulis. Urutkan dulu. Paham maksudnya? Urutkan dari yang paling kurus siapa? Baru yang terakhir adalah yang paling obesitas. Oke, tuliskan tapi urutkan berdasarkan kategori. Paham ya? Ya, tulis. Ini di sini juga tulis. Dua-duanya. Nah, itu udah ada ini. Kamu nulis apa? Nah, ganti. 18 itu apa 18? 18 berkoma berapa itu? 6. Kalau 5,6 ya ideal. Udah diurutkan kategorinya mulai dari yang sangat kurus sampai obesitas ya. Oke, setelah kalian sudah mengolah datanya, setelah diurutkan berdasarkan kategorinya, sekarang saatnya coba presentasi. Coba satu kelompok maju ke depan. Silahkan presentasikan hasilnya ke depan nih. Kelompok satu ya, kelompok satu. Silahkan. Siapa? Nah, Jenny. Silahkan Jen. Yang lainnya perhatikan, boleh ngasih kritikan, ngasih saran, ngasih tanggapan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Andri Andini badan 1,7, Badira badan 1,7, Tata Yuliani 1,5, Guna Dewanra 1,82,
Beni Karyani 145, Leticia 145, Melpa 143, Dewi 149, Faisal 143. Setelah diurutkan dari yang kurus sampai ke obesitas, Doni Aprilansa kurus, Caca kurus, Melka Dewi ideal, Marisa ideal, Asri Andani ideal, Bani Ramadhani kurus, Beni Karyani obesitas, Leticia obesitas, Jenny obesitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ada yang mau menanggapin? Tidak, cukup ya. Tepuk tangan dulu. Yang lain sama? Ada yang kurus? Ada? Ada yang obesitas? Ya, mungkin tiap kelompok beda-beda ya, tergantung anggotanya ya. Oke. Kita evaluasi dulu hasil proyek kita pada hari ini. Proses dan hasilnya kita evaluasi. Apa yang udah baik dalam proses mengukur IMT tadi? Apa yang udah baik? Apa yang udah baik? Tiap kelompok pasti beda-beda ya. Tiap kelompok beda-beda. Apa yang udah baik dalam prosesnya ini? Yang udah baik, semuanya kerjasama. Nah, semuanya terlibat. Nah, semua data temannya diambil. Nggak ada yang diam aja. Nggak ada kan, terlibat. Minimal ngukur tinggi badan sama berat badan. Sudah baik ya, nggak ada yang nggak ikut kerjasama. Udah. Kemudian ada masalah nggak? Ada kesulitan nggak? Ada dikit. Gimana tadi kesulitannya? Di koma kadang. Di koma ya. Oke, sama semuanya. Ketika masukkan data ke Excel di koma ternyata tidak terbaca. Terbacanya pakai titik. Jadi kalau dimasukkan ke dalam rumus pakai koma dia nggak mau Excelnya. Oke, maunya pakai titik. Tapi beberapa ada yang Excelnya memang bisa pakai koma, tergantung jenis Excelnya. Kebetulan ini semuanya pakai Chromebook yang sama, pakai spreadsheet, semuanya nggak bisa pakai koma. Dalam Excel spreadsheet ini, koma itu adalah titik. Itu kesulitannya. Oke. Ada yang perlu diperbaiki nggak dari proses proyek ini tadi? Ada. Ada apa? Kekompakannya. Terus apa lagi, Jen? Teliti dalam menghitung. Teliti, dicek lagi. Karena pakai koma tadi hasilnya beda ya. Ada hasilnya tapi berbeda. Teliti lagi ngecek hasilnya lebih teliti lagi. Oke, kesimpulannya dulu. Kesimpulan materi. Kalian sudah ngolah data. Apa yang bisa kalian simpulkan pada hari ini? Apa yang bisa kalian simpulkan? Dari pengolahan data. Bagas. Apa yang bisa disimpulkan dari materi pengolahan data? Ada bisa nyimpulkan? Bukan, materinya, bukan cara kerjanya. Materinya. Materi pengolahan data. Ternyata data itu bisa dikelompokkan berdasarkan kategori. Bisa diurutkan berdasarkan kategori. Sebenarnya ada kuis hari ini, tapi kayaknya waktunya nggak cukup, ya. Kayaknya nggak cukup. Oke ya, Bapak apresiasi kepada kalian yang sudah belajar mengerjakan proyeknya dengan sungguh-sungguh, sudah kreatif, sudah kritis, sudah kolaborasi semuanya. Mungkin yang belum, yang laki-laki, halo, yang laki-laki, yang masih pasif, tolong besok harus lebih aktif lagi. Tapi sebagian besar sudah semuanya terlibat aktif untuk menentukan indeks massa tubuhnya. Oke ya, kita refleksi akhir pembelajarannya dulu. Gimana pembelajaran hari ini? Senang nggak? Benar. Jangan peres. Benar, jangan bohong. Senang ya? Oke. Senangnya kenapa? Nggak belajar di kelas, belajarnya di lab. Terus apa lagi? Beda kelas, bisa belajar dengan teman yang beda kelas. Nah, bagus. Apa lagi? Apa yang bikin senang? Main komputer. Ya, biasanya pakai buku tulis terus. Oke, 3. Apa lagi? Bermain sambil kayaknya main-main kan? Ngukur tinggi badan, ngukur berat badan. Akhirnya udah tahu kalian tuh badannya apakah kurus, apa sangat kurus. Ternyata di situ kalian juga belajar.
Kira-kira ada manfaatnya nggak materi pengelolaan data ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya? Lebih bisa menggunakan komputer. Kalau masalah data, mengetahui cara mengelompokkan data. Mengelompokkan data. Tuh, ternyata ada caranya mengelompokkan data. Ada berdasarkan kategorinya. Oke, pintar. Cukup ya? Cukup sampai sini. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Cukup ya? Cukup sampai sini. Terima kasih. Nanti hasil LKPD-nya tolong dikumpulkan. Chromebook-nya dimatikan. Udah bisa kan matikan Chromebook? Sudah bisa kan? Nah, silahkan dimatikan dulu. Jangan langsung pencet tombol power. Udah ya, matikan, tutup, taruh di sarungnya masing-masing. Kita tutup, akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih sekali lagi ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.